Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas video dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang dimana di sini kita akan melanjutkan lagi video dari materi yang diberikan di website yang bernama Webschool, yang dimana sebelumnya itu kita mempelajari untuk Python Python yang dimana Python itu kita mulai perkenalan dan sampai di if else atau perulangan while. Well, kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita akan melanjutkan dari if else, dari while loops. Ini kita mulai dari while loop. Sebelum kita mulai, lebih baik kita terjemahkan terlebih dahulu agar kita mengerti apa yang disampaikan di website ini. Nah, perulangan pada Python itu memiliki dua jenis, yaitu while sama for. Nah, di perulangan while, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan selama kondisinya benar. Nah, seperti contohnya, misalnya kita coba eh, kita buka terlebih dahulu VS Code untuk kita mengcoding sendiri. Di sini kita pakai kita buat file baru. Hmm, Di sini kita bagi dua dulu layarnya. Di sini jika kita lakukan ini adalah tunggu. Ini adalah perulangan yang akan berlanjut seterusnya. Misalnya ini setelah ini satu ini satu, kemudian while i lebih kecil dari 6, maka eh, yang akan muncul itu i-nya terus ini sama dengan satu. Ini kita coba jalankan. Hmm, sabar. While. Ya. Nah, di sini muncul perulangan dari satu sampai 5 karena di sini kita bataskan sampai 6. Jadi ketika mencapai 6 itu akan berhenti. Jadi berhentinya ada di 5. Oke, selanjutnya perulangan while memerlukan variabel relevan untuk siap. Dalam contoh ini kita perlu mendefinisikan variabel pengindeksan atau yang di kita ketikkan tadi itu i yang kita terapkan ke satu. Terus kemudian pernyataan yang selanjutnya dengan menggunakan break. Di sini break ini kita dapat menghentikan loop bahkan jika kondisi while bernilai true. Nah, di sini kita coba lagi i sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita hanya menambahkan breaknya. Hmm, Gunakan if lagi dalam sini. Ini sama dengan 3.
Ini kita kasih maju, kasih indentasi biar ini bisa terbaca. Kita tunggu hasilnya. Di sini satu, dua, tiga. Di mana sini nilai yang kita masukkan pada if ini i sama dengan 3 maka yang muncul hasilnya adalah sampai 3. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini pernyataan lanjutan atau continue. Di sini kita dapat menghentikan iterasi saat ini. Iterasi itu yang i tadi dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya. Misalnya kita contoh lagi, di sini kita masukkan iterasinya itu 0. Kemudian kita lanjutkan pakai while perulangannya i lebih kecil dari 6. Kemudian kita masukkan untuk konsennya, samaannya dari i, i tambah sama dengan satu yang akan bertambah nilai. Kemudian masukkan kondisinya di mana i itu sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan continue. Nah, print i. Ini sama seperti sebelumnya, kayak contoh yang kita habis lakukan seperti break. Kalau misalnya continue ini, dia akan melanjutkan dari yang kita terapkan pada while sebelumnya. Sedangkan break tadi kita akan berhenti menyesuaikan dengan kondisinya yang mana sama dengan 3. Jadi di sini 1 sampai 6 karena di sini akan berlanjut eh, sesuai dengan perulangan while-nya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pernyataan else-nya, kita dapat menjalankan blok kode sekali ketika kondisinya tidak lagi benar. Nah, kita coba dulu sehingga i sama dengan 1, di mana while-nya itu i lebih kecil dari 6. Kemudian masukkan lagi yang akan di print itu i-nya. I plus sama dengan 1. Kemudian else ini misalnya else ini ketika misalnya ini kan ini satu. Ini ketika else ini tidak sesuai dengan apa yang dimasukkan pada perulangan while-nya, maka akan muncul ketika itu terbenar. Print ini tidak tidak lebih panjang dari 6. Tunggu kita lihat hasilnya. Nah, di sini eh, karena ini yang kita mulai ini sama dengan 1, jadi yang dimulai itu dari yang ke 1. Jadi
eh Kalau misalnya nilainya sampai 6 itu dia ini dimasukkan dari nol. Jadi di sini sampai 5 saja ke outputnya. Nah, kemudian kita untuk latihannya coba exercise pernyataan manakah yang merupakan sintaksis yang benar untuk keluar dari suatu monolog. Itu yang merupakan sintaksis yang benar untuk keluar dari suatu monolog. Gitu, gitu. Hmm, hmm. Nah, betul jawabannya karena yang kita pelajari itu adalah break, bukan betul. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yang untuk materi for. Selanjutnya kita terjemahkan terlebih dahulu bagian sini. Ulangan for digunakan untuk mengulang suatu rangkaian, bisa berupa daftar, tupel, kamus, set, atau string. Ini tidak seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain, dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan for loop ini kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan sekali untuk setiap item di dalam suatu list, tuple, set, dan seterusnya. Nah, untuk contohnya ini kita coba dulu. Ya, coba kita diterapkan kita. Tarik, untuk teram. Oh, yes. Nah, di sini kita coba dulu contohnya di sini kan untuk contohnya ini di sini memakai array dengan menyimpan banyak data padahal itu hanya satu variabel. Misalnya itu kita buatkan barang. Barang yang dimana di dalam barang itu ada banyak misalnya ada kunci, kemudian ada palu, terus kemudian ada gaji. Nah, di sini perulangannya untuk menurun ke bawah kita menggunakan for, ini mana for x ini barang. Maka yang di print itu adalah x-nya. Print print x karena x itu sudah dimasukkan barang itu termasuk di dalam x. Hmm. Tunggu kita lihat hasilnya. Dan ini kunci pada gergaji. Nah, tunggu sebentar dikarenakan yang makan dulu. Jadi kita nggak bisa jadi oke. Ya, tidak. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya ya. Nah, di sini tadi kan sudah di sini dimana kita menggunakan perulangan for untuk mengurutkan dari arah yang di atas ini. Contoh ini contoh dan hasilnya outputnya. Kemudian kita lakukan perulangan melalui string. Misalnya bahkan string adalah objek yang dapat diulang. Mereka berisi serangkaian karakter. Misalnya nih,
misalnya kita kasih tanda kutip, ini kita akan jalankan. Ini dimana di sini setiap karakternya akan bermunculan ke bawah, menurun ke bawah. Ini seperti ini sih. Karena itu mari kita lanjut lagi yang selanjutnya. Di sini dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan loop sebelum loop tersebut melewati semua item. Seperti contoh yang sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan perulangan X, perulangan for. Nah, di sini kita pakai data yang seperti tadi, lalu kita menggunakan pengandaian if, di mana X itu yaitu sebuah string yang berisi barang. Dan mari kita lihat hasilnya jika menggunakan break. Nah, oh, sorry. Di sini saya masukkan lalu. Nah, di sini dilihat kalau pada area barang ini ada tiga item yang dimana ada kunci yang pertama yang pada data 0 itu kunci, data satu itu pago, dan data selanjutnya itu gergaji. Dan dimana di sini saya misalkan pengandaiannya X itu sama dengan palu. Jadi di sini saya coba print X, kemudian kita print jadi berhentinya di palu. Jadi untuk gergaji tidak akan terprint, terkeluar pada untuk outputnya. Nah, untuk selanjutnya keluar dari loop saat X, tapi kali ini break terjadi sebelum print. Coba kita coba di sini printnya ini kita kasih turun bawah. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, interprint di sini hanya kunci karena break itu pada palu, kemudian palu dan setelahnya itu gerakan muncul pada outputnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk continue sama seperti yang tadi kita gunakan di sini menjadi continue. Aduh, dengan coba kita jalankan programnya dan lihat hasilnya. Nah, di sini dilihat palu itu tidak ada. Jadi programnya ini akan muncul, tetapi untuk palu tersendiri itu akan hilang. Jadi mereka akan berlanjut seperti kunci, gergaji itu akan muncul. Tetapi hanya untuk palu itu akan hilang. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Range, range ini adalah untuk mengulang rangkaian kode sejumlah kali tertentu kita dapat menggunakan fungsi range dalam kurung untuk menggunakan range.
Fungsi range mengembalikan rangkaian angka dimulai dari nol secara default dan bertambah satu secara default dan berakhir pada angka yang kita tentukan, yang kita inputkan. Misalnya, ini, for in range dalam kurung 7 lah. Kemudian print X. Nah, kita coba jalankan programnya. Di sini kalau untuk range itu dimulai dari nol. Nah, di sini dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 6. Jadi untuk mulai satunya itu dia dari nol. Jadi di sini sampai 6 saja. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk nih, jelaskan sini, perhatikan bahwa range itu bukan nilai 0 sampai 6 tapi nilai 0 sampai 5. Berarti kalau kasusnya seperti saya ini range-nya 7, yang mana 0 itu sampai 6 bukan 0 sampai 7. Nah, kemudian fungsi range secara default bernilai 0 sebagai nilai awal. Namun ada kemungkinan untuk menentukan nilai awal dan menambahkan parameter range 2 dengan 6. Ini berarti nilai dari 2 hingga 6, tapi tidak termasuk 6. Di sini kita coba masukkan 1,7. Lihat. Nah, di sini 1,7 ini mana terpilihnya itu mulai dari 1 sampai 6. 7 itu dia tidak terhitung karena dimulai ini dari 1. Nah, kemudian nih selanjutnya untuk fungsi range secara default akan menambah urutan sebesar 1. Namun ada kemungkinan untuk menentukan nilai penambahannya dan menambahkan parameter ketiga. Misalnya saya tambahkan dulu 2,7. Ini kita tambahkan 15. Buat untuk perulangan for ini. Kita tunggu hasilnya. Nah, 1 sama 8. Hmm, ini satu. Ini hasilnya dia akan memprint di antara 1 dengan +7, dan di sini yang muncul adalah 1 dengan 8. Oh, di sini itu kenapa yang di print hanya 1, karena kan 1 ini adalah sebuah awalnya, kemudian untuk tujuannya itu sebenarnya 15, dan 7 ini untuk nilai yang akan bersambung untuk menuju 15. Oleh karena itu yang di print adalah 8, 1 dan 8. Nah, untuk else sama di dalam for loop ini menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika loop selesai. Misalnya kita coba 7, kemudian dengan terpakai else. Eh, else kemudian kita print hmm, selesai. Berarti di mana di sini ketika perulangannya sudah selesai, maka akan muncul sebuah kalimat yang mengatakan kalau ini sudah selesai. Itu dengan menggunakan else.
Nah, untuk selanjutnya putuskan loop ketika X nilainya 3 dan lihat apa yang terjadi dengan else block. Coba kita putuskan dulu dengan menggunakan if itu sendiri. Misalnya if X sama dengan 4, X sama-sama dengan 4, kemudian akan berhenti di sini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Terlihat di sini untuk nilai dari empatnya itu tidak ada. Jadi dia akan berhenti di situ. Kemudian untuk dua perkara itu di mana perulangan akan terjadi di dalam perulangan tersebut. Misalnya kita coba ini, kita buat sebuah array dulu yang dimana variabelnya itu eh hmm, sa- hmm, kata ini kayak kata sifat gitu. Ah, misalnya kita masukkan sangat, kemudian kita masukkan lagi enak, kemudian kecil. Kecil. Nah, untuk yang selanjutnya untuk contohnya ini kita masukkan buah. Ini untuk menggabungkan keduanya, untuk antara kata sama buah ini. Kemudian kita masukkan di sini buahnya itu apel, kemudian koma baru pisang. Ini kita kasih ganti saja warna. Dan kemudian selanjutnya itu hmm, jeruk. Nah, kemudian kita gunakan pulangan for pada ke programan di program ini dengan X di dalam data itu diinisialisasi dengan X, kemudian untuk buat tersendiri itu diinisialisasi menjadi Y, kemudian kemudian kita print keduanya. Yang X, koma, Y. Kita lihat hasilnya di sini sama seperti contohnya. Jadi ini akan saling terhubung satu sama lain. Nah, misalnya di sini merah apel, merah pisang, merah jeruk, enak apel, enak pisang, enak jeruk, kemudian kecil apel. Untuk kemudian yang selanjutnya dengan menggunakan fast. Hmm, dalam for loop. Tidak, dalam for loop ini tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan fast pernyataan untuk menghindari kesalahan. Misalnya kita coba ini ulangan X yang dimana datanya itu ada 0,
satu koma dua, kemudian pas kita lihat aja ya. Ini di sini memang tidak akan muncul hasilnya dikarenakan ini akan kosong karena tidak akan di print. Nah, di sini kita coba latihan terlebih dahulu pada peluang for ini for X yang drive 3, kemudian kita akan print sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Ketika ini dimasukkan in range 3 berarti mulainya yang dimuncul itu adalah 0,1,2. Jadi hasil jawabannya ini, kita lihat jawabannya apa benar. Nah, benar. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, untuk Python function kita terjemahkan lagi. Fungsi function adalah blok kode yang hanya berjalan saat dipanggil. Anda dapat menuliskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasil. Nah, di sini kita akan belajar membuat function. Dalam Python, suatu function didefinisikan sebagai yang menggunakan kata kunci def kemudian titik dua. Contohnya di sini kita lakukan dulu def ini saja function. Kita akan print kalau dia cepat saya ucap. Nah, ini kita akan lihat mesinnya. Ini untuk function itu sendiri. Untuk memanggil functionnya di sini kita akan menggunakan dari function yang kita tadi. Oh, nah, di sini ketika kita masukkan sebuah function itu menggunakan dia untuk memunculkan fungsinya itu sendiri, kita keluarkan nama fungsinya itu di bawah function itu sendiri. Biar seperti ini. Nah, untuk argumen itu ini informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi. Di dalam tanda kurung, Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dan koma. Contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen. Saat fungsi dipanggil, kami menuliskan nama depan yang digunakan dalam fungsi untuk menunjukkan nama lengkap. Ini di sini kita coba dulu. Yang di sini saya hmm, ya, function untuk nama. Misalnya di sini saya masukkan nama dari functionnya itu, kemudian ditambahkan untuk menyatukan dengan sebuah string yang dimana di sini kita coba misalnya kita masukkan teknik informatika.
Kemudian di sini kita akan munculkan fungsinya itu. Nah, udah lupa kita pakaikan tanda petik untuk string. Kemudian di sini kita masukkan namanya cuaca. Kemudian selanjutnya ini durasi, terus lanjut. Hmm, udah. Hasilnya ini akan muncul sebuah nama dengan ditambahkan teknik informatika. Contohnya ini, cek teknik informatika, terus teknik informatika. Nah, untuk kenapa ini udah, udah ada jaraknya, jangan lupa menambahkan spasi di awal kalimat teknik informatika. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jumlah argumen secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi Anda mengharapkan dua argumen, Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan dua argumen, terlebih dan terkurang. Hmm, Misalnya, di sini kayak kayak menyatukan tadi, tapi di sini kita menggunakan dua argumen. Kemudian kita masukkan ini, koma, keterangan. Nah, kemudian kita tampilkan function itu yang di sini kita masukkan stringnya, misalnya kemudian getting ranger. Nah, di sini kita tambah spasi biar agak ada jaraknya, tidak seperti yang ini. Nah, selanjutnya, jika Anda mencoba memanggil function dengan satu atau tiga argumen, Anda akan mendapatkan kesalahan. Jadi ini tidak akan berfungsi karena menggunakan tiga argumen. Ini fungsi ini mengharapkan dua argumen, tapi hanya mendapat satu karena dia hanya kayak di argumennya dia hanya menambahkan satu argumen saja, padahal di dalamnya itu ada dua argumen. Kemudian untuk argumen sembarangan atau jika Anda tidak tahu seberapa banyak argumen yang akan dimasukkan ke dalam function Anda, tambahkan add, kemudian digunakan tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi function. Dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengatur sistem yang sesuai. Kemudian di sini ya, kita akan mencobanya dulu. Hmm, di sini kita masukkan statement itu. Dan itu adalah keterangan yang saya masukkannya. Di sini saya masukkan kita dari 23 teknik informatika adalah di sini saya masukkan set dari variabel yang saya buat tadi, di mana
Sabar. Oh, sabar kita gunakan tandai. Kemudian masukkan lah Roblox. Kemudian kita masukkan nilainya lagi tuh surat. Nah, di sini untuk functionnya itu sendiri itu dimulai dari 0, 1, 2. Jadi coba di sini kita gunakan lihat itu lihat dengan nilai eh, satu. Sini, kita dari 23 teknik informatika adalah Pablo. Nah, lanjut. Argumen kata kunci yang mana menggunakan kata kunci itu Oke, kalau nilai dengan cara ini argumen tidak menjadi salah. Ini gimana? Ini nilai gunakan ini dia satu satu. Coba. Ini kayak kemudian dan satu itu sama dengan dok. Kemudian dot dua, dot tiga. Nah, di sini biar agak keterangan argumen itu jadi jelas kita unifikkan satu ya, biar kita tidak menjadi pusing dengan itu. Jadi sini rating ganjil dari 23 teknik informatika adalah ucap. Nah, kemudian argumen kata kunci itu sembarangan kuat. Di sini dia menggunakan tanda bintang dua. Dimana jika misalnya jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam function Anda, tambahkan dua tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi function tersebut. Dengan cara ini fungsi akan menerima rumus argumen dan dan dapat mengatur sistem yang sesuai. Misalnya di sini ya tetap menggunakan ya, tapi kemudian hmm, gimana yang kita gunakan nama akhir nama akhir akhirnya penuh adalah di sini tambah coba lagi sini menggunakan hmm, dia menambahkan lagi variabelnya parameternya tersendiri itu menggunakan
Rename. Hmm, jadi di sini kita menggunakan kita gunakan saja sini name untuk kemudian untuk username dan itu kemudian name kemudian kita ini buat oh, di sini kita menambahkan kemudian bukan untuk sebagai array. Hmm, oh, kita gunakan tanda kutip. Kita lihat hasilnya bagaimana ya. Jadi nama akhirnya adalah Matondang. Nah, oke, selanjutnya nilai parameter di Paul, ini di mana di sini sama seperti sebelumnya, jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, ia menggunakan nilai default. Ya, di sini contohnya, coba misalnya kita masukkan negara yang kita masukkan itu negara sama dengan Indo, Indonesia. Yang kemudian saya masukkan saya dari mungkin kita tambahkan dengan itu negara negara terus kemudian kita lanjut lagi ini Korea di sini satu kita kasih kosong dan kemudian kita lihat hasilnya apa yang akan muncul. Tentu saja Indonesia karena di sini akan menampilkan hasil dari default. Oh, di sini akan muncul semuanya. Ketika kita menambahkan sebuah stringnya itu akan menambahkan secara manual. Jika kita menunggu secara default ini kita menggunakan function itu. Kemudian lewati daftar sebagai argumen. Anda dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan diperlukan sebagai tipe data yang sama dalam fungsi tersebut. Misalnya jika Anda mengirim daftar sebuah argumen, itu akan tetap menjadi daftar saat menjadi fungsi. Misalnya tunggu. Ini dia hmm, di sini kita masukkan itu makanan. Hmm, hmm. Untuk perulangannya itu kita pakai for karena kita masih dalam for dimana makanan itu masuk dalam egg yang agar mudah inisialisasinya kemudian di sini print x kita kasih maju untuk indentasinya kemudian ini di mana makanan uh,
Untuk itu kita tambahkan lagi buah yang dimana intinya itu ada apel, ceri, hmm, hmm, semangka, kita aja. Kemudian kita tutup. Kemudian yang kita akan munculkan itu adalah buah. Jadi di sini yang akan muncul itu buah itu sendiri. Sudah jelas tentu itu buah yang akan muncul. Percuma kita sudah masukkan, tapi ketika memprint itu kita printin di bawahnya. Nah, untuk nilai return, untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan suatu nilai gunakan return untuk pernyataan. Misalnya di sini saja kita buat, kemudian 5 dikali X, kemudian kita akan print hmm, info sama dengan info dalam kurung nilainya itu 3, kemudian nilainya 5, nilainya 7. Nah, di sini nilainya ini akan mengembalikan suatu nilai di mana nilai 5 dikali 3, kemudian 5 dikali 5, 25, kemudian 5 dikali 7. Nah, itu untuk menggunakan return. Kemudian untuk function untuk pas, function definisi tidak boleh kosong, tapi jika karena alasan tertentu, Anda memiliki function definisi tanpa konten. Masukkan dalam pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Tentunya di sini hasilnya akan kosong karena menggunakan pas. Kemudian argumen hanya posisional. Misalnya, hmm, print X yang dimana ini X, koma, garis miring. Sebagai posisional seperti hmm, udah coba. Kita lihat dulu hasilnya kayak bagaimana ya. Karena di sini menggunakan garis miring. Tanpa koma garis miring, Anda sebenarnya diizinkan untuk menggunakan argumen kata kunci bahkan jika fungsi tersebut mengharapkan argumen positif. Nah, coba kita gunakan ini X, kemudian X itu sama dengan 3. Maka yang muncul itu hasilnya adalah 3 nilai X tersebut. Nah, namun saat menggunakan Anda akan mendapatkan kesalahan jika Anda mencoba mengirim argumen kata kunci. Nah, contohnya ini seperti ini. Misalnya difference function seperti contoh yang tadi, kita gunakan garis miring, kemudian kita print dan function itu X sama dengan 3 itu ini tidak akan berfungsi karena ini kita menggunakan tanda ini. Itu dia sendirinya. Nah, argumen hanya kata kunci. Misalnya di sini bisa kayak
Bilang ini kali koma X, nah, tetap ini akan berjalan. Untuk menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen kata kunci, tambahkan tanda bintang sebelum argumen. Jadi ini tetap bisa karena menggunakan tanda bintang. Tanpa tanda bintang, Anda dibolehkan menggunakan argumen posisional bahkan jika fungsi mengharapkan argumen kata kunci. Ini sama seperti tadi. Namun dengan tanda bintang Anda akan mendapatkan kesalahan jika Anda mencoba mengirim argumen posisi. Misalnya, kita coba seperti ini, kemudian X function itu sama dengan 3. Tentunya ini akan salah. Karena di dalam functionnya itu tidak hanya X, tetapi ada tanda koma. Jadi tidak akan bisa. Nah, gabungkan kedua position. Di sini saya coba salin saja ya, karena oh, sorry, jaringan kami terputus ya. Nah, di sini saya coba ya. Di sini tentu saja ini akan bernilai dikarenakan di sini dijelaskan semuanya. Kalau nilai A, B itu 5,6, kemudian C itu C sama dengan 7, D itu sama dengan 8, jadi hasilnya itu 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 itu hasilnya adalah 26. Nah, untuk selanjutnya rekursi. Rekursi recursion Python juga menerima rekursi fungsi yang berarti suatu fungsi yang ditentukan dapat mengulangi dirinya sendiri. Contohnya, kita lihat ya, kita kalian ini kodenya, kemudian kita coba jalankan, ya di mana fungsinya ini menggunakan pengandaian if kita lebih besar dari 0, di mana hasilnya kita ditambah. Nah, di sini akan menghasilkan trade recursion. Misalnya kayak itu lebih besar dari 0 ditambah dengan trade recursionnya itu 6. Kemudian angka kurang 1, maka hasilnya akan di print. Hasilnya ketika sama dengan 0, maka itu adalah ini. Sini 1, 3, 6, 10, 15, 20. Nah, apakah untuk latihannya, apa kata kunci yang tepat untuk mendefinisikan function dalam Python? Tentu saja, deh, karena tadi kita tuh pelajari. Ini pertanyaan sangat mudah bagi kita telah mempelajarinya. Kemudian kita lanjut yang Python Lambda. Jadi mana sintaksnya itu, nah, sebelum itu kita terjemahkan lagi. Yang mana fungsi lambda adalah fungsi anonim kecil yang dapat mengambil sejumlah argumen tetapi hanya dapat memiliki satu ekspresi. Ekspresi tersebut dieksekusi dan hasilnya akan dikembalikan. Contohnya ini kita salin saja ya. Kemudian lambda itu tambah 10. Kemudian hasilnya itu adalah 15. Dikarenakan X lambda A itu diinisialisasikan dengan X, jadi 5 tambah 10 itu hasilnya 15. Kemudian fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen. Coba kita coba kali ini, dan ini dari hasil codingan ini kita bisa dari hasil program ini kita lihat kalau lambda A, B itu di mana nilainya itu 5 kali 6, hasilnya adalah 30.
Ini cukup mudah dipahami ya. Jika ini lagi untuk nilai A, B, C, ini dimana 5 tambah 6 tambah 2 itu jika kita jalankan itu hasilnya adalah 13. Sabar ya. Kemudian yang selanjutnya kita mengapa menggunakan fungsi lambda? Kekuatan lambda ditunjukkan lebih baik saat Anda menggunakannya sebagai fungsi anonim dalam fungsi lain. Misalkan Anda memiliki fungsi yang mengambil satu argumen dan argumen tersebut akan dikalikan dengan angka yang tidak diketahui. Maka itu akan bermudah. Gunakan ini fungsi tersebut membuat fungsi yang selalu menggandakan Anda yang akan kirimkan. Misalnya contohnya ya, kita analisa, kita analisa. Misalnya function n itu berhitung lambdanya itu A. Ini dimana A kali N. Terus A itu my double, my function itu 2. Bahwa di sini my doubler untuk nilai bahwa kan di sini my function itu 2. My doubler itu 11, jadi dikalikan 2 dikali 11 itu 22. Kemudian selanjutnya kita gunakan definisi fungsi yang sama untuk membuat fungsi yang selalu melipat gandakan angka yang Anda kirimkan. Kali ini hmm, di sini sama saja seperti yang tadi ya. Di sini di sini hasilnya ada 33 di mana 3 kali 11 itu sama dengan 33. Atau gunakan definisi fungsi yang sama untuk membuat kedua fungsi dalam program yang sama. Misalnya di sini double sama triple. Yang ini ya, ini akan jalan karena inisialisasinya dibuatkan secara terpisah. Jadi 22 sama 33. Gunakan fungsi lambda ketika fungsi anonim diperlukan untuk jadi. Nah, di sini kita lihat misalnya x lambda a, b, kemudian a kurang b itu beri x 5,3. Jadi mana yaitu a, a kurang b ini adalah 5 kurang 3. Yang dimana hasilnya adalah buah. Nah, jawaban yang sangat benar. Karena itu sangat mudah ya bagi kita jika kita terus mempelajarinya. Kemudian untuk selanjutnya, pattern array. Sebelumnya kita terjemahkan terlebih dahulu agar kita mengerti karena kita juga sama-sama belajar ya. Di sini array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Seperti yang saya gunakan tadi seperti buah yang dimana menggunakan tanda kurung gitu itu akan menyimpan beberapa item di dalam satu variabel. Contohnya seperti tadi lah ini. Kemudian apa itu array? Array itu adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Nah, kemudian ini mengakses nilai array pertama. Nilai array pertama itu adalah 0 bukan 1 ya. Jadi array itu dimulai 0, 1, 2, 3. Di sini maka yang di print x stars 0 itu mobil 0 itu adalah for. Yang muncul adalah for. Kemudian ubah nilai item array pertama. Di sini saya akan mengubah
Ini saya akan mengubah nilai dari nilai pertama menjadi Toyota dengan print. Kemudian yang hasilnya itu menghasilkan Toyota, Volvo, BMW dengan cara memasukkan card dengan nilai 0, kemudian kita gantikan Toyota. Panjang sebuah array. Nah, panjang itu dengan menggunakan length. Nah, misalnya di sini eh kita tambahkan lagi ya, mungkin Axia ya, Axia. Eh, di sini panjang dari arah itu nilainya itu ada 4. Jadi bukan per huruf tapi banyaknya data di dalam array tersebut. Kemudian kita lanjut lagi elemen array perulangan. Nah, di sini dia akan menurun secara ke bawah. Contohnya ini for Volvo, BMW. Ini hasilnya akan menurun ke bawah ya. Sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian menambahkan elemen array dengan menggunakan function append. Append. Di sini kita akan menambahkan di sini for Volvo BMW. Kemudian di sini kita ingin menambahkan Honda. Tapi bagaimana tanpa kita memasukkan dalam sebuah variabel card itu dan ketemu nol. Jadi di sini kita menambahkan append untuk memasukkannya di dalam card. Mungkin kita tunggu. Nah, di sini ada for Volvo BMW Honda. Oke, let's go. Kita di sini menghapus hmm, elemen array dengan menggunakan pop yang kita pelajari sebelumnya di if sebelumnya. Kemudian di sini kita lihat pop nilai satu itu 0, kan ini dimulai dari 0 1. Jadi nilai dihapus itu adalah Volvo. Jadi yang muncul hanya adalah for sama BMW. Boleh dilihat dari sini. For lebih. Kemudian Anda menggunakan remove untuk menghapus elemen juga. Jadi ada dua caranya, bisa menggunakan remove, bisa menggunakan pop. Tapi untuk kalau dianalisa menggunakan pemikiran sendiri, remove sama pop ini agak beda. Pop itu untuk memasukkan nilai dari sebuah array. Kalau untuk remove sendiri ini dia harus memasukkan stringnya lagi. Misalnya di sini saya masukkan BMW, dia harus memasukkan stringnya lagi, tidak menghapus nilainya, nilai itu berapa, itu. Jadi yang akan muncul sini for sama false saja. Nah, lanjut lagi. Di sini metode array itu banyak sekali. Seperti when yang kita sudah coba tadi untuk menambahkan array baru, kemudian clear untuk menghapus semua elemen, kemudian copy ya kita akan cloning, kemudian count untuk menghitung semua dari number yang pada nilai spesifik, kemudian action dan lain-lain seperti yang kalian bisa baca. Kemudian di sini kita coba latihannya. Daftar Python dapat digunakan sebagai array. Berikut ini adalah hasil dari kode berikut. Fruits, yang dimana dalamnya itu ada apple, banana, cherry. Kemudian kita ingin print nilai ke nol. Tentu saja jawabannya adalah apel. Nah, sekian. Itu saja yang sampaikan. Mungkin ya ada kekurangan dari saya juga karena saya juga sementara belajar. Mungkin kita bisa saling mengoreksi atau saling membantu dalam belajar. Karena di dalam belajar itu tentu saja kita dapat kesalahan. Oleh karena itu kita butuh sebuah masukan dari orang lain agar kita tidak tersesat sendiri. Oke, sekian kita saja dari saya.
Mungkin kalau kurang jelas bisa Anda baca dan membuka web web 3 Scroll ini di web Anda masing-masing. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.